Adab saat meminjamkan dan adab saat pinjam. Kalau dari peminjam dan yang pinjam, peminjam dan yang meminjamkan punya akhlak semuanya, indah dunia ini. Adabnya orang yang meminjam uang itu, tidak boleh menunda-nunda kalau sudah pada waktunya dan dia mampu. La yulwajid yuhillu irdahu wa uqubatahu. Kalau ada orang sudah punya, sudah jatuh tempo tidak bayar-bayar, wah alamat bangkrut, nyungsep dia dan boleh dihinakan dia. Boleh dihukum, dimasukkan, jebloskan ke apa? Karena apa? Kurang ajar dia. Wong mampu dia, enak-enak, belanja ini, belanja itu, nggak bayar utang, kurang ajar dia. Dan hati-hati orang punya utang, kalau ada terlintas di hatinya ingin lari dari utang langsung. Nabi menyebutkan tidak akan ditolong oleh Allah. Makanya siapapun yang punya utang harus berani, tolong hitam di atas putih. Saya kalau punya utang, kalau datang terus tinggal hitam di atas putih kalau saya punya utang. Karena dengan tulisan ini adalah saya niat untuk membayar utang. Maka akan dimudahkan oleh Allah. Tapi siapapun yang diam-diam dia ingin lari dari bayar utang, langsung dia lihat susah bayar utangnya. Sisi adab orang yang punya utang seperti itu. Kalau punya uang sekarang. Tapi kalau dia tidak punya utang, kalau dia tidak punya uang dan memang fakir, gak mampu, lihat. Biarpun mati gak dosa dia karena tidak mampu. Sebab gak boleh dipaksa. Inilah yang harus dipahami oleh orang yang meminjamkan uang. Sehingga meminjamkan itu atas dasar pertolongan. Sudah dipangkas oleh syariat, jangan sampai kita biasa memanfaatkan kesempatan di balik kesempitan saudaranya. Sehingga, sebab kalau ini subhanallah syariat indah sekali. Kalau masalah meminjamkan uang lalu ada tambahannya ini dibuka, waduh kesempatan orang. Setiap ada orang sakit nanti ada nawarkan, Bu, perlu obat, perlu ini saya biayai. Alhamdulillah. Ibu, seorang ibu yang lihat anaknya sekarat, dia bisa ngutang baliknya berapa saja yang penting dapat duit. Hancur dunia ini, tapi langsung dipangkas, tidak. Kalau minjamkan tidak boleh ada tambahannya, tidak boleh kelebihannya. Nah kemudian di saat seorang meminjamkan uang ini harus benar-benar karena Allah, dasarnya karena Allah. Kalau ingin cari duit tidak pinjam meminjam, tapi bisnis. Karena orang meminjam itu adalah punya hajat, maka di saat kita minjamkan karena Allah. Karena meminjamkan karena Allah kita, meminjamnya hanya karena Allah, harus ada jaminan dong. Maka syariat memperkenankan boleh kita buat gadai. Sehingga kita bisa minjamkan kepada orang yang tidak pernah kita kenal asalkan ada jaminannya. Ini kan indah sebetulnya. Jaminan itu untuk apa? Untuk membayar hutang jika jatuh tempo lalu tidak bisa dibayar hutang. Caranya bagaimana? Dijual bersama dengan kesepakatan. Bukan seenaknya orang yang meminjamkan uang. Loh indah. Maka artinya kesimpulannya apa? Sita menyita seperti itu tidak dibenarkan. Lalu mau dijual. Kalau maknanya adalah minta keadilan daripada mahkamah karena dia punya barang mewah banyak kok udah bayar utang, kita ajukan mahkamah. Mahkamah nanti akan mencabut barang tersebut, mereka yang menjual lalu berikan kepada kita. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak diperkenankan memaksa orang yang tidak mampu membayar hutang untuk membayar hutang. Bahkan sebaliknya, kita diperintahkan untuk memberi tempo fanadiratun ila maisarah. Kali indahnya Islam. Kalau sudah tidak menjalankan syariat Islam, ini ruwet semuanya, lihat. Kenapa riba dilarang itu? Karena nyekek orang kelihatannya sedikit. Tapi banyak nanti pada akhirnya. Bukan banyak di satu orang, banyak di banyak orang. Akhirnya menjadi budaya cekek-mencekek. Sehingga tidak tumbuh budaya tolong-menolong. Kalau Anda tidak punya uang sama sekali, hanya ada uang itu saja. Tetangga Anda sakit, Anda tidak menolong, nggak dosa kok. Yang penting kan di hadapan Allah. Memang tidak punya duit mau kemana? Tidak bisa nolong kok. Ya sudah. Jauh lebih bagus daripada Anda menolong dia lalu dengan tambahannya. Masuk riba. Riba. Anda tidak mampu. Ya sudah, nggak mampu, ya sudah, selesai. Jadi menyita itu apa maksudnya? Jika maksudnya adalah mahkamah seharusnya beraksi. Kalau memang orang tersebut sebetulnya dia adalah banyak duitnya, cuman dia orang teledor, Anda ajukan saja ke yang pengadilan dan sebagainya untuk menyelesaikan hal tersebut. Kalaupun seandainya menyita, nggak boleh dia menjual seenaknya sendiri, harus persetujuan daripada yang punya. Sebab apa? Selain hakim tidak boleh menjual miliknya orang lain dengan paksa. Nggak boleh, nggak sah jual belinya, karena bukan miliknya dia. Tapi kalau hakim bisa memaksa menjual. Makanya ada yang memaksa dengan hak adalah hakim saja. Seperti itu. Jadi nggak diperkenankan semacam itu, karena bahasa menyita itu maksudnya apa?
Kamu kan tidak mampu, mau tidak mau kamu harus bayar ke saya. Ini bertentangan dengan fanadhiratun ilal maisarah, bertentangan dengan perintah bagi orang yang meminjamkan agar memberi tempo kepada orang yang punya utang. Karena apa? Tidak boleh mereka kita paksa, nggak boleh. Pokoknya kamu harus bayar. Dong kerjaan nggak ada, harus nyolong. Nyolong nggak boleh kan? Maka apa yang harus kita lakukan? Kita sabar. Kita sabar. Pun dari awal saya minjemin dia ingin dapat pahala. Jika pahala saya 6 bulan, ternyata 6 bulan nggak mampu, berarti pahala saya harus tambah 2 bulan. Saya punya hajat, saya perlu dan sebagainya. Biarpun perlu, kalau dia nggak mampu mau gimana? Bukankah sudah kita kirim kepada Allah? Tapi tidak ada alasan. Jangan pakai tapinya setan, nanti akan menjerumuskan. Kan sudah kita niatkan untuk menolong dari awal. Kecuali dianya zalim. Zalim, sudah punya duit banyak, tangkap mahkamah. Yuhillu irdahu qubatu. Angkat, permalukan dia. Karena dia kurang ajar. Mana yang lebih kurang ajar sekarang zaman ini? Yang meminjam uang atau yang dipinjami? Orang yang pinjam uang mengatakan, waduh sulit saya cari duit di hari ini kalau tidak pakai riba. Karena apa? Orang susah cari pinjamin duit. Ternyata kenyataannya lain. Yang meminjamkan uang itu ternyata dia punya, saya minjamkan 15 orang, 10 nggak bayar. Jadi kelihatannya memang ini sama-sama kurang mengerti akhlak, sehingga apa? Yang punya duit pun jadi malas minjamkan ke seseorang. Kenapa? Ya, paling juga nggak peduli, dicari susah lagi. Kan gayanya peminjam uang kan begitu. Waktu datang nyuwun sewu puntennya 15 kali, giliran bayar utang cari susah. Itu kan model orang yang bakal nyungsep hidupnya. Kalau memang kita tidak bisa, tolong akhlak yang baik dong. Kan diajarkan Rasulullah akhlak yang baik, yang minjamkan akhlak baik, yang pinjam akhlak yang baik, indah semuanya.